Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Suara rintik-rintik hujan membangunkan ibu sambung ini. Hembusan angin dengan malu masuk melewati celah di atas jendela. Nara turun dari ranjang, sedikit merenggangkan tubuhnya. Ia berdiri di hadapan cermin, memperhatikan tubuhnya. Nara selalu bersyukur dengan kondisi fisiknya, tanpa ada niat untuk merubah apa yang ada di dalam tubuhnya. Ia berlalu menuju dapur, tapi sebelum itu, ia hidupkan dulu lampu-lampu di ruangan. Bukannya membuat sarapan, Nara lebih dahulu mencuci baju keempatnya kemudian membereskan rumah. Sambil menunggu gilingan baju, Nara menyiapkan bahan-bahan apa saja untuk menu sarapan hari Rabu ini. Menu sarapan, telur dadar, rebusan bayam dan labu putih, tak lupa semangka. Nara sibuk memotong wortel di telenan kayu, menunggu rebusan sayurnya matang. Ia memotong sayuran untuk nanti siang karena ada perjalanan pagi, takutnya tidak sempat. Pagi, Dek. Jagat melingkarkan tangannya di pinggang sang istri. Masak apa? Tanyanya sambil mengusap dagu itu di bahu mulus Nara. Sup buat nanti siang. Jika kalian mengira Jagat laki-laki berusia 25-27 tahun atau masih di bawah 30, maka perkiraan kalian semua salah. Jagas Bagaskoro merupakan duda beranak dua dengan usianya sudah menginjak angka 32 tahun. Penampilan, bisa dikatakan tampan sesuai dengan usianya. Jagat bertubuh jangkung dengan tinggi 187 cm dengan berat 78 kg. Jagat merupakan lulusan jurusan teknik sipil, tapi laki-laki itu banyak menolak tawaran kerja karena tak ingin menjadi anak buah orang lain, bekerja bersama bapaknya sendiri untuk mengisi waktu. Jagat memiliki tubuh kekar dan tegap, kulit berwarna sedikit kecoklatan, rahang tegas yang dihiasi brewok tipis-tipis yang membuat langit selalu kegelian. Nara tak pernah komplain terkait penampilan suaminya. Menurut Nara, Jagat seperti itu saja sudah tampan apalagi sampai membersihkan brewok itu. Hari ini kamu ke poskes? Iya. Nara berencana ke pos kesehatan desa untuk membeli beberapa obat. Tak ada yang sakit, tapi Nara hanya ingin menyimpan. Setidaknya, sedia payung sebelum hujan. Selesai dengan masakannya, Nara bergegas membilas baju kemudian dimasukkan ke dalam pengering. Mas Jagat mau dimasakin apa buat bekalnya? Tanya Nara menuangkan susu UHT pada gelas kaca. Mas, mungkin buah aja, deh. Hari ini Mas balik lebih awal. Oke. Nara duduk berdampingan dengan Jagat. Tangannya masih menggenggam segelas susu UHT. Ada harapan pada segelas susu itu. Nara selalu miris dengan pertumbuhan lintang dan langit, seperti orang tak terurus. Tubuh kecil dan kurus. Bahkan, awal Nara bertemu, langit seperti tak dimandikan dan masih bau pesing, waktu itu juga bertemu dengan Aning. Mas, kalau kamu ada perjalanan jauh, ke kota misalnya, tolong belikan vitamin buat anak-anak, kasihan mereka. Bukannya mereka sehat-sehat aja. Ia menggelengkan kepalanya. Enggak, Mas. Kamu lihat badan Lintang sama adik itu kurus, aku gak mau anakku diejek cacingan sama temannya. Jagat tak pernah menyadari hal itu. Semua kebutuhan kedua anaknya, Jagat serahkan kepada ibunya. Ia sama sekali tidak tahu terkait pertumbuhan ini, tapi Jagat selalu berpesan pada Aning untuk memberi makan lintang dan langit. Aku titip sama temanku aja. Oke. Pagi itu selepas mengantarkan kedua anaknya ke sekolah, Nara berangkat ke pos kesehatan desa. Nara menatap sekeliling desa, banyak rumah warga terbuat dari kayu sederhana. Ia sedikit memberi senyuman manis pada ibu-ibu yang menyapa. Tidak semua ibu-ibu desa Sumber Jati itu menjengkelkan seperti tetangganya. Sesampainya di Poskesdes,
di sana ada seorang laki-laki dengan nama Dokter Bayu. Permisi, dok, sapa Nara, menarik kursi berwarna hijau itu. Maaf mengganggu, ya, dok. Dok, Bayu terkekeh pelan dan berkata, enggak masalah, Kak. Boleh beli obat flu, demam, sama sakit kepala, enggak? Buat stok di rumah, tapi buat anak-anak aja. Boleh, Kak. Untuk anak usia berapa? Ya. 6 tahun, Kak. Dokter muda itu mencari obat yang diminta oleh Nara. Mendapatkan obat yang dicari oleh Nara, ia langsung membungkus ke dalam plastik bening dengan logo Puskesdes yang didesain oleh suaminya. Ia kembali duduk berhadapan dengan Nara. Kakak yang nikah sama tukang cengkeh itu, ya? Tanya Dok Bayu sambil merapikan kertas datanya. Soalnya hot banget di desa. Ia ikut terkekeh setiap orang berbincang tentang paras rupawan Nara dan Jagat. Nara hanya cekikikan saja, mengambil uang untuk membayar. Puas berbincang dengan dokter muda ini, Nara bergegas kembali untuk memasak makan siang bagi keluarganya. Apalagi, Jagat pulang lebih awal, ia harus memasak banyak dan nikmati untuk keluarga kecil mereka. Langkah Nara seharusnya terasa ringan dan santai. Tetangganya yang melihat Nata mulai menggunjingkan, membandingkan Nata dengan mantan istri Jagat sebelum. Tangannya geram sekali untuk menamparkan wajah bangsat itu. Ia memilih untuk diam, sabar, jika memang sudah tidak bisa ia tahan lagi. Barulah, Nara datangi dan ajak battle satu persatu di lapangan SD. Baru menginjakkan kakinya di tangga rumah, Nara ditarik ke belakang hampir terjungkal jika tak sempat menahan dirinya dengan memegang pegangan tangan. Buk, teriak Nara kaget. Tatapannya mengarah pada Buk Julia juga menatapnya. Kenapa lagi? Saya diam-diam aja, mau ibu buat celaka. Dasar gak tahu malu. Plak, wajah Nara tertoleh ke samping karena tamparan tangan Buk Julia. Maksudnya, kamu apa? Hah, godain suami saya. Baf, Buk Julia tersungkur ke tanah karena tonjokan dari laki-laki cantik ini. Nara sudah menahan emosinya dari kemarin, tapi wanita ini benaran mencari kemarahannya. Kamu gila, kamu yang gila, bangsat. Ngapain saya godain suami modelan kayak kambing cacingan begitu? Teriak Nara kencang. Buktinya mana kalau saya godain suami ibu? Ngapain kamu ke pos kesehatan desa? Di situ suami saya kerja. Nara tertawa miris dengan Buk Julia. Buk, astaga, ibu pikir saya kesama buat godain suami, ibu. Ia memandang remeh orang bodoh ini. Wajar ibu takut suami ibu diambil orang. Kan, bisa nikah sama Pak Tono juga gara-gara ngerebut suami orang. Jaga omongan kamu, Nara. Tegur Aning tak suka dengan sikap menantunya ini. Enggak mungkin Buk Julia ngomong sembarangan. Aku ke poskes buat beli obat. Ia mengangkat kresek plastik ini. Aku sama sekali gak ketemu orang lain selain Dokter Bayu. Kalau gak percaya datang aja ke sana, tanyain langsung. Bisa aja kalian sekongkol, balas Buk Julia tak ingin kalah. Kamu bisa ngerebut Mas Jagat dari Mbak Olive. Kenapa sama suami saya enggak? Karena suami IBUK itu tua bangka, kontolnya gak segede kontol suami saya. Puas. Teriakan Nara membuat orang-orang terdiam. Bahkan, Jagat baru pulang bersama anaknya juga terdiam dengan perdebatan ini. Dapat Jagat lihat Nara sedang mengatur napasnya. Melihat ada kesempatan untuk mendekat, Jagat berjalan mendekat, membelah kerumunan tetangganya. Jagat, panggil Buk Julia meminta pertolongan. Apa? Teriakan ini berasal dari Nara. Mau goda suami saya? Iya. Gara-gara suami ibu miskin, kerjaannya cuma satpam doang, terus ibu gak bisa beli baju bagus, iya. Nara, bentak Aning. Pendidikan kamu selama ini di mana? Ibu ngomongin pendidikan sama aku sedangkan ibu sama teman ibu ini gak ada pendidikan sama sekali. Skakmat. Beberapa tetangga memilih pergi, tak mau terkena mulut pedas Nara.
Tapi tetangga yang tak pernah mencari masalah dengan Nara selalu mendapatkan sapaan ramah dari laki-laki cantik itu, tidak dengan Buk Julia. "Kita masuk dulu," bisik Jagat mengusap lengan istrinya. "Ibu sama Buk Julia balik dulu, nanti saya mau ngomong sama suami Buk Julia." "Iya, Ja," balas Aning. Nara dibawa masuk. Ibu dua anak itu terlihat mengusap wajahnya dengan kasar. Rasa kesalnya masih belum mereda. "Ibu," panggil Langit. Anak kecil itu takut jika ibunya terlalu lama marah. Laki-laki cantik ini menghela napas panjang. Ia merapikan penampilan terlebih dahulu dan menetralkan wajahnya. Keadaan anaknya pasti kaget melihat ibunya marah. Perlahan, tangannya mengusap rambut Lintang dan Langit. "Maafin ibu, ya, ibu marah di depan kalian berdua. Sebagai tanda minta maaf, ibu buatkan es Milo." "Yes, asik. Sayang ibu selamanya." Lintang dan Langit memeluk tubuh Nara dan memberikan kecupan sayang di pipi putih itu. "Loh, kok cuma ibu aja yang disayang? Ayah enggak, nih?" celetuk Jagat. Langit melepaskan pelukannya dan berlari memeluk ayahnya. Tubuh kecil itu digendong oleh Jagat. Langit berkata dengan sangat manis, "Langit sayang sama ayah, kayak ibu sayang ke ayah dan abang." Si bungsu bersikap sangat manis siang ini. Lintang dan Langit terus cekikikan karena kelakuan keduanya. Wajah Jagat sudah tak terselamatkan lagi, sama halnya dengan Nara. Dua bocah itu menolak tidur siang dengan berpura-pura tertidur, meninggalkan ibu dan ayahnya tidur sendiri. Kejahilan ini berawal dari Lintang. Laki-laki itu mengambil spidol warna untuk melukis di sekitar dada dan tangan ayahnya, tapi kejahilan berubah saat ia melihat rambut-rambut tipis di sekitar dagu ayahnya. Dengan bantuan Langit, keduanya melakukan aksi ini. Keduanya tidak tahu betapa galaknya ibu mereka saat memberikan hukuman pada anak-anak nakal. "Abang," panggil Langit, "kita ambil Kiko lagi, yuk," ajaknya. "Ayo." Spidol warna itu dibiarkan berceceran seperti mainan yang lain. Dua anak kembar Jagat ini sudah berlari ke dapur. Kursi kayu didorong ke arah kulkas sudah terbuka. Langit dan Lintang naik bersama-sama untuk menikmati Kiko beku milik keduanya di dalam kulkas. Bisa dibelah dua, pikir Lintang. Keasikan keduanya terus berlanjut. Nara dan Jagat terlalu lama tertidur membuat kedua anaknya kenyamanan bermain bersama kulkas mereka. Tak banyak yang kedua lakukan, hanya menikmati makanan dingin itu. Entah sampai jam berapa. Yang Nara ingat ia terbangun dengan keadaan badan terasa sangat nyaman. Keningnya berkerut bingung saat melihat keadaan berantakan, bahkan gorden kamar dibuat kusut. Ia melangkah keluar dari kamar. Di mana anak-anaknya? Ruangan yang lain masih rapi dan bersih, hanya kamar saja yang berantakan. Apakah saat ia dan suaminya tertidur anak-anak bermain? Nara tak memperdulikan hal tersebut, ia berjalan ke arah dapur untuk memanaskan sup ayam untuk dimakan. Keningnya berkerut bingung, mengapa pintu kulkas terbuka, dan ada kursi di depan. Jika bukan kelakuan si kembar lalu siapa? Abang, adek. Dua anak itu menegang. Lintang membantu Langit turun dari kursi kemudian berlari dari dapur. Nara yang melihat kelakuan anaknya sedikit terhibur. Tubuh kecil Langit ditarik abangnya masuk ke dalam kamar untuk bersembunyi, mungkin. "Adek sini," sembunyinya dekatan sama abang sini. Nara masih dengan posisi speechless dengan kelakuan dua bocah itu. Ia membereskan kekacauan terlebih dahulu. Nara belum sadar kondisi wajahnya. Kiko di dalam kulkas tinggal beberapa saja. Ia meletakkan kursi di tempatnya semula kemudian membereskan meja makan. Sisa sarapan tadi ia masukkan ke dalam ember. Nanti akan ia berikan kepada tetangga yang memiliki bebek. Nara meletakkan panci kecil di atas kompor, menghidupkan api sedang untuk memanaskan sup dan kembali menumis ulang sambal bawangnya. Selesai menumis, ia kembali masuk ke dalam kamar. Yang Nara lihat adalah Lintang dan Langit menungging di sisi kanan Jagat tertidur dengan wajah cemong. Itu warna spidol.
Seperti Jagat dan Nara dikerjai oleh anak-anaknya. Biarkan saja, dua bocah itu berpura-pura tertidur dengan posisi aneh. Mas, bisik Nara berniat membangunkan Jagat. Bangun dulu kita makan siang. Mas Jagat, bangun. Sebentar, Dek, 5 menit lagi. Bangun sekarang atau nanti malam tidur di luar. Jagat bangun perlahan, tatapannya mengarah pada si kembar, tidur dengan posisi baru. Sayang, mukamu kenapa banyak banget gambar? Tuh, kelakuan anak jahil. Jagat terkekeh pelan, tangannya mengusap wajah cantik sang istri. Makan siang dulu, biarin aja mereka begitu. Ketahuan gak tidur siang. Jagat tertawa melihat kelakuan lucu anaknya. Kita cuci muka dulu. Pasangan itu berjalan ke kamar mandi. Nara dengan talenta membersihkan wajah Jagat dari spidol warna. Kegiatan keduanya ditemani dengan lelucon ala Nara. Bahkan, laki-laki berparas cantik sampai tertawa terbahak-bahak mendengar leluconnya sendiri. Jagat suka dengan rasa nyaman ini. Bagaimana, ia sudah lama tidak diperhatikan. Bercerai dengan Olive saat anaknya masih sangat kecil. Jagat dan Olive menikah saat umur Jagat menginjak umur 27 tahun. Pernikahan hanya bertahan sebentar saja. Dek, coba ambil pencukur kumis di atas lemari. Enggak, Nara menggelengkan kepalanya, tak setuju. Ia suka dengan brewok tipis milik Jagat, terkesan sangat hot daddy sekali. Enggak mau, suka, memangnya, kamu gak malu, Dek, suaminya brewok kan begini. Enggak, kok, aku suka. Nara memberikan kecupan di sekitar rahang suami. Dan Jagat hanya pasrah saja dibandingkan harus tertidur di luar. Selesai membersihkan wajah, Nara dan Jagat bergegas makan siang. Laki-laki cantik itu menghidangkan sup ayam kampung kepada Jagat, hanya Jagat yang makan ayam kampung. Ia meriksa kedua anaknya terlebih dahulu. Nara memeriksa apakah Lintang dan Langit sudah tertidur. Melihat wajah damai dengan napas yang teratur membuat Nara gemas, tangannya membenarkan posisi tidur anaknya. Mimpi indah kesayangan ibu. Kap, Nara memberikan ciuman di pipi si kembar. Sesuai dengan perkataan Jagat akan menemui Tono, suami dari Buk Julia. Jagat datang untuk menyelesaikan masalah antara istri masing-masing, tak ingin pertengkaran antara Nara dan Buk Julia semakin membesar. Malam itu di kediaman tetangganya. Jagat meminta ketua RT untuk menengahi keadaan mereka. Semua kejadian awal mula permasalahan terjadi karena apa, penyebabnya apa, semuanya dijelaskan, sejelas-jelasnya. Buk Julia mengarang segala cerita agar tak disalahkan dan didenda oleh Jagat, tapi beberapa tetangga dijadikan saksi sedikit memberatkan perkataan Buk Julia. Nara masih di posisi diam belum sampai mengeluarkan ekor 9 miliknya, QB. Petik 2. Tenang dulu, Buk. Awal masalah juga karena mulut, kan? Kata Pak Sugeng, Pak RT. Di sini kita mau berdamai, jadi jangan ada yang saling menyalah satu sama lainnya. Tapi, Pak, yang mulai duluan itu Nara bukan saya. Orang-orang di sini hanya diam, tak ada yang ingin menyahut. Nara menatap Jagat terus mengepalkan tangannya, menahan emosi. Ternyata Jagat juga tak tahan dengan sikap buruk tetangga depan rumahnya ini. Saya di sini korban, loh Pak. Seharusnya saya yang dapat perlindungan, suami saya hampir digoda sama. Ibu mau minta saya bayar berapa dendanya, sahut Jagat memotong perkataan Buk Julia. Istri saya bukan penggoda seperti yang ibu bilang. Kalau cuma suami ibu, itu masih di bawah saya. Istri saya gak akan sudi nikah sama suami Buk Julia. Jagat tidak tahan mendengar Buk Julia mengatakan istrinya seorang penggoda. Bahkan, untuk bersama dengan Nara saja harus ada perjanjian dengan Irfan. Jika tidak ada janji bersama dengan sang sahabat, mungkin Nara tidak akan pulang ke desa lagi. Yang penggoda itu siapa? Ibu atau istri saya? Pak Tono itu suami Buk Rida yang ibu rebut 3 tahun lalu. Faktanya memang begitu, Nak Jagat. Istrimu ini memang penggoda,
bukti kamu bisa cerai. Saya cerai dengan Olive bukan karena Nara. Bentak Jagat sudah menghabiskan kesabarannya. Ibu tahu tentang kehidupan saya. Cerainya saya sama Olive itu karena ibu saya sendiri. Ibu saya terlalu repot sama rumah tangga anaknya. Enggak ada orang ketiga. Mulut busuk ibu bisa saya bawa ke pengurus desa biar dikenakan sanksi, sekalian saya bawa jalur hukum. Buk Julia tak berani menjawab. Sekedar melihat Jagat saja ia tidak berani. Tangan Nara mengusap kepalan tangan suaminya, mencoba memberikan ketenangan. Mau saya bayar berapa? Ngomong. Barusan ibu sok jago banget. 500 aja, nak. Tetangga yang melihat kejadian ini mencibir perilaku tidak tahu malu Buk Julia. Dasar, cih, 500 aja. Jagat mengeluarkan dompetnya dan mengambil uang sesuai nominal yang disebutkan Buk Julia. Tanpa rasa sopan, Jagat melemparkan lembaran kertas itu ke wajah Buk Julia. Pelakor kayak ibu, pantas dapatin perlakuan kasar. Ia menarik tubuh Nara untuk pergi. Sebelum itu, Jagat berkata, jangan sampai berani ngomong sama istri saya lagi. Kalau sampai saya dengar masalah begini lagi, ibu sama suami ibu bakal saya antar ke penjara. Mohon maaf saja, anak dan istri saya alergi dengan orang seperti Anda. Nara masih linglung, suaminya sangat tampan saat berperilaku angkuh seperti barusan. Malam itu, kali pertama bagi Nara melihat suaminya murka dan untuk kedepannya ia harus berhati-hati. Kemarahan Jagat belum mereda, bahkan, mereka sudah sampai di rumah. Lintang dan Langit melihat kepulangan orang tuanya, bersorak kesenangan, tapi tak berani memeluk ayahnya. Jagat terlihat menyeramkan di mata anak-anak. Abang, adek, mau makan mie? Nara mengalihkan perhatian anaknya. Mau, Buk. Kita masak barengan, ya. Kalian berdua ke dapur duluan, tungguin ibu di meja makan. Ai Kapten. Nara tersenyum manis. Ia menoleh ke belakang, masih ada Jagat dengan wajah kesalnya. Ia melangkah maju, memberikan pelukan sayang pada suaminya, mengusap punggung tegap itu, memberikan kenyamanan. Kap, Nara sedikit menjinjit untuk memberikan ciuman manis di sana. Tenang dulu, ya, kasihan anak-anak pada takut sama kamu, kata laki-laki sedang mencium rahang suaminya. Kalau mau merokok boleh, tapi jangan dekat abang sama adek, ya. Kami tunggu di dapur. Jagat membalas pelukan itu dengan erat. Rasa kesalnya masih ada. Betapa beruntungnya Jagat bisa hidup bersama dengan Nara. Bagaimana laki-laki itu bisa menenangkan ia sedang dilanda kekesalan. Ibu, kenapa peluk sayang ke ayah? Pertanyaan polos keluar dari belah bibir Langit. Adek juga mau. Orang tua itu tersenyum bahagia, mendudukkan tubuh dan siap menerima pelukan. Sayang sama adek, celetuk Jagat dan Nara. Dari dapur, Lintang menyusul dengan bingung melihat adiknya. Adek kenapa peluk ibu dan ayah? Bukannya tidak bolah. Langit melepaskan pelukannya dan berkata, Abang, pelukan sayang itu untuk ayah karena ayah kita. Oh, oke. Si sulung mengikuti kelakuan adiknya, memeluk orang tua mereka. Sedangkan, Jagat dan Nara tertawa mendengar perkataan berbelit-belit si adik dan sang abang sangat mudah percaya. Tengah malam, Nara terbangun karena ketukan pintu rumah. Ia menoleh pada jam dinding yang terpasang di samping pintu kamar, angka menunjukkan jam 4.30.19. Tidak ada orang yang aktif di jam seperti ini, seharusnya tidur bukannya mendatangi kediaman orang lain. Sedikit malas, Nara berjalan ke arah pintu rumah. Sebelum membukakan pintu, ia lebih dahulu mengintip dari jendela kaca. Itu Iwan, untuk apa? Nara di antara kebingungan. Ingin membukakan pintu atau malah lanjut tidur saja. Nara sedikit enggan membukakan pintu rumah. Iwan berdiri di tangga rumah. Kenapa, Wan? Tanya Nara membukakan pintu sedikit saja, hanya kepalanya saja terlihat. Kamu kenapa? Minta gula. Ia tidak salah dengarkan.
Suami Sheila meminta segelas gula. Nara tidak banyak protes, ia berjalan ke dapur sebentar, tapi di pertengahan jalan Nara berbelok ke kamar. Membangunkan Jagat untuk memberikan gula kepada Iwan. Bukannya apa, Nara malas saja, takut terjadi fitnah di antara ipar, lebih baik Jagat saja yang mengantarkan. Cukup dengan Buk Julia saja, jangan sampai ada orang lain lagi. Mas Jagat, tubuh kekar suaminya ia guncang pelan. Mas Jagat, kenapa dek? Jagat melingkarkan tangannya pada pinggang Nara. Masih pagi banget, 5 menit lagi. Nara mendatarkan wajahnya. Ish, bangun, mas. Iya. Jagat mengusap rambutnya yang acak-acakan. Sedikit merasa terganggu karena istrinya. Anterin gula ke depan. Ada Iwan minta. Sebelum beranjak ia memberikan ciuman manis pada bibir dan pundak terekspos Nara. Yang lebih muda membaringkan tubuh di ranjang, menarik selimut dan memeluk dua anaknya. Pagi-pagi di desa terasa sangat dingin, mungkin faktor mereka di dataran rendah. Jagat membuka pintu. Sudah ada Iwan menunggu di tangga rumah. Laki-laki itu tidak banyak berkata langsung mengambil gula dalam bungkusan seberat 1 kilogram itu. Jagat sedikit mendengus pelan, karena Iwan tidak mengatakan terima kasih terlebih dahulu. Ia kembali masuk ke dalam rumah. Bukannya kembali tidur, Jagat lebih memilih menonton TV sambil merokok santai. Cuaca pagi ini terasa dingin, pasti siangnya akan panas. Entah berapa lama Jagat menonton siaran berita pagi itu. Sampai ia mendengar suara langkah kaki dari dalam kamar. Lintang muncul sambil menangis disusul di belakang ada Nara menggendong Langit yang menangis. Ayah. Jagat menatap anaknya bingung. Kenapa abang kok nangis? Tanya Jagat tak mendapatkan jawaban dari orang ia tanyakan. Kenapa, Buk? Jagat memilih bertanya pada Nara. Abang gigit pipi adek sampai adeknya nangis, takut aku marahin makanya nangis. Nara membaringkan tubuh di hadapan TV bersebelahan dengan Jagat yang menonton. Sini baring sama ibu, yuk. Lintang menggelengkan kepalanya, ia masih menangis sambil memeluk ayahnya. Entah bagaimana Lintang bisa berpikir Nara akan marah padanya. Bocah itu merasa gemas dengan adiknya sendiri sehingga ia mencium pipi adiknya sampai menggigit. Maafin abang, ibu. Nara terkekeh pelan. Apa yang ibu ajarin kalau mau minta maaf sama orang lain atau keluarga? Lintang sedikit terbatuk karena terlalu banyak menangis. Jagat membantu anaknya berdiri tegap, mengusap punggung kecil itu untuk memberikan kekuatan. I'm sorry, adek. Abang salah. Huhuhu. Jagat dan Nara tersenyum senang melihat kelakuan si abang. Langit masih dalam pelukan ibunya perlahan bangkit. Ia merangkak mendekati abangnya dan memeluk bocah lebih tua dengan sayang. It apa Buk? Ia menoleh ke belakang, menatap ibunya. It's okay, adek. It okay, abang, tidak apa-apa. Adek jangan benci abang, ya, abang sangat sayang dengan adek. Langit ikut menangis karena Lintang menangis. Adek tidak benci abang karena itu abang. Jagat dan Nara tertawa manis melihat kelakuan anaknya. Bisa-bisanya, pagi ini mereka dibuat makan permen kapas karena sikapnya terlalu manis. Anak-anak sudah berangkat sekolah bersama sang ayah. Nara sendirian di rumah, ia sedang menjemur pakaian dan di samping berhadapan dengan rumah Sheila. Wanita itu tidak pernah terlihat keluar dari dulu, jika keluar hanya datang ke rumah ibunya saja. Pagi ini, Nara tidak banyak melakukan aktivasi. Hanya beberes lalu beristirahat sambil menunggu jam pulang anaknya. Ia masih dapat mendengar nyinyiran tetangga depan tentang kehidupannya setelah membuat masalah. Nara bersikap abai karena apa? Karena Jagat. Nara lebih sayang uang 500.000 suaminya melayang pada orang tak berguna. Orang-orang di desa Sumber Jati tahu berapa penghasilan Jagat setiap tahun. Laki-laki berewokan itu bisa menjual cengkeh sebanyak 75.000 kilogram tahun dengan harga 1,85500 per kilogram.
Nara saja dibuat panas dingin saat mengintip saldo tabungan suaminya. Kadang Nara berpikir, sebelum bersama dengan Nara, apa saja yang dilakukan Jagat. Mbak Olive tentu saja berbelanja, tetapi tidak ada barang-barang sekiranya mewah menghiasi rumah. Dan suaminya juga terlihat tak terurus. Banyak baju milik Jagat dan si kembar yang Nara buang karena banyak bintik-bintik hitam dan noda. Nara duduk santai di sofa rumah. Tangannya sibuk berbelanja di toko online, memasukkan baju anak-anak dan dewasa seukuran suaminya ke keranjang. Bukannya tanpa alasan, Nara miris dengan baju-baju anak dan suaminya itu. Nanti saat ada Jagat akan ia tanyakan, apakah boleh ia check out seluruh barangnya. Desa Sumberjati bisa dibilang lebih maju dibandingkan desa tetangga. Aliran listrik dan air sudah mengalir dari 12 tahun lalu, tower sinyal juga sudah terpasang sekitar 3 tahun lalu. Nara senang dengan kemajuan desa, tapi Kades Sumberjati melarang adanya tambang ataupun perusahaan kayu lainnya. Karena aslinya desa Sumberjati adalah identitas desa mereka. Jangan sampai ada yang merusak citra hutan mereka, karena oksigen bersih mereka beralasan dari hutan belantara. Kefokusan Nara tergoyahkan saat mendengar teriakan penjual nasi kuning. Cepat-cepat ia berlari memanggil. Nasi kuning, Nar, ucap si penjual. Yang ini berapa, Buk? Itu 10.000, Nar, lauknya ayam. Mau ayamnya 3 terus yang telurnya juga 3. Nara membayar dengan uang pas. Ia kembali ke rumah. Dari jendela samping, ia melihat Sheila mengintip ke arah rumah mereka. Dengan sopan, Nara memberikan senyuman tapi tidak mendapatkan balasan sama sekali. Berlama-lama menunggu, akhirnya yang dinanti tiba juga. Si kembar dan suaminya pulang menggunakan sepeda tau milik mereka. Dikatakan tidak ada kendaraan lain. Tidak juga. Garasi belakang, ada motor dan mobil, tapi jarang digunakan. Ibu, kami pulang. Nara menunggu di pelantaran depan dengan nasi kuningnya. Biasanya orang berjualan pagi, tapi ini malah siang-siang. Jagat sedikit membungkuk, memberikan kecupan di pelipis kanan istrinya kemudian berlalu ke belakang. Tunggu di sini, ya, ibu mau ambil baju kalian berdua. Sama es Milo, Buk, abang mohon. Iya. Ia berjalan masuk, meninggalkan keduanya anaknya sudah menyantap nasi kuning mencuci tangan di keran dekat tangga. Nara mencari baju milik anaknya yang ia susun di dalam keranjang dekat lemari. Mas Jagat, hihem, kenapa, sayang? Jagat baru selesai mandi. Tubuhnya terasa bau karena membersihkan kandang sapi. Ia menyembulkan kepalanya di pintu. Kenapa, Dek? Pakaikan ke abang sama adek. Aku mau buat es dulu. Sekalian es teh, Dek. Iya. Jagat lebih dahulu berlalu ke depan. Anaknya sibuk makan siang. Kok dibuka semua? Tanya Jagat. Adek penasaran isinya apa. Mendengar balasan langit membuat Jagat menggelengkan kepalanya saja. Tangannya memasangkan baju pada anaknya dan membereskan kekacauan yang dilakukan kedua anaknya. Di belakang, Nara sibuk membuat es Milo dan es teh, pesanan suami dan anaknya. Padahal Nara ingin membuat jeli. Biarlah untuk cemilan malam saja. Selesai dengan peresan, Nara membawa ke depan, tak lupa sekresek mangga mengkal. Ia menaruh nampan berisi minuman dan kresek berisi mangga. Kembali lagi ke dapur, mengambil piring, pisau, penyedap rasa, terasi dan cabai. Nara berniat rujak mangga siang-siang. Yang lain tidak tertarik, Lintang dan Langit asik dengan minuman masing-masing. Makanannya jangan dimain, tegur si ibu, karena si kembar mengepalkan nasi kemudian dilempar ke tanah. Coba dibuat baik, adek, abang. Ibu mau kasih Tante Mia di belakang buat bebek. Tapi ayamnya makan, kok, ibu, sahut Langit menunjuk ayam jantan. Kur. Langit kembali mengambil nasi baik di bungkusan yang lain. Makan ayam. Lagi, makan lagi. Adek, udah. Abang cuci tangan sana.
Lintang langsung menurut berbeda dengan si bungsu. Anak itu masih senang membuang makanan ke bawah. Ikut abang cuci tangan, dek. Tak ayal sama sekali. Langit masih asik dengan kegiatannya tanpa memperdulikan perkataan ibunya. Nara tak tahan melihat kelakuan anaknya ini. Ia bergegas bangkit, menggendong Langit untuk dibawa mencuci tangan di keran. Ibu, tidak mau, ibu. Teriakan Langit tidak mendapat peduli. Huhuhu ayah. Tidak mau, ibu. Langit sudah menangis dalam pelukan ibunya. Tangan kecil itu dicuci bersih dari sisa nasi kuning. Ia kembali digendong. Jagat hanya menonton sambil menikmati es teh miliknya. Tubuh kecil itu terus memberontak. Ambilin ayunan adek, bang. Lintang berlari ke dalam, mengambil ayunan adiknya. Tidur siang, ya, kalau adek nakal. Bukannya berhenti menangis. Langit semakin mengencangkan tangisannya. Jagat membantu memasangkan ayunan di tengah-tengah pelantaran rumah. Langit dimasukkan ke dalam ayunan dengan keadaan memberontak, masih dengan sisa tangisannya, bokongnya terus ditepuk oleh ibu sambungnya. Lintang duduk di pangkuan ayahnya, membiarkan adiknya tidur siang sendiri. Ayah, mau main HP. Minta sama ibu, balas Jagat masih asik menatap ke arah ayam yang diberi makan oleh Langit. Ayah takut. Kenapa? Jagat enggan menjawab. Abang kalau gak mau tidur siang, ada buku mewarnai di lemari TV. Tidak boleh main HP siang-siang. Baik, ibu. Terdeteksi satu rumah takut dengan sang ibu. Bersambung.